Halo, perkenalkan kami adalah kelompok 4 yang berasal dari kelas B MKWU Kepemimpinan, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Di sini kami beranggotakan 11 orang yang terdiri dari yang pertama, Rifda Asmi dengan NRP 004, yang kedua, Natania Zagita dengan NRP 006, yang ketiga, Nawara Ari dengan NRP 024, yang keempat, Paundra Wisnu Kirnanda dengan NRP 025, yang kelima, Priska Septiana dengan NRP 027, yang keenam, Wika Pradita dengan NRP 052, yang ketujuh, Sanda Kulsum dengan NRP 078, yang kedelapan, Keisha Azradina dengan NRP 169, yang kesembilan, Amanda Serafin dengan NRP 203, yang kesepuluh, Abdullah Syamil dengan NRP 042, dan yang ke-11, Adgi Raffi Akbar dengan NRP 215. Di sini dosen pengampu kami adalah Dr. Andes Marina Eri Setiawati. Kami izin untuk mempresentasikan tentang konsep dari isi piringku. Jadi apa sih itu isi piringku? Isi piringku ini merupakan pedoman agar masyarakat paham pentingnya makan sehat dengan gizi yang seimbang. Jadi konsep isi piringku ini bukan hanya mengatur jenis makanan dan minuman yang seharusnya dikonsumsi setiap kali makan, tapi juga memberikan informasi terkait porsi yang sebaiknya dikonsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari. Apa isi dari konsep isi piringku sendiri? Secara umum, isi piringku ini menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring, yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan juga protein. Selain diagram isi piringku yang telah disebutkan, kampanye tersebut juga menekankan 4 hal penting lainnya, yaitu cuci tangan sebelum makan, aktivitas fisik yang cukup, minum air putih yang cukup, dan juga memantau tinggi badan dan juga berat badan. Mengapa isi piringku begitu penting? Hal ini itu untuk mendapat nutrisi yang seimbang, lalu mencegah penyakit, berikutnya adalah menjaga imunitas tubuh, lalu keempat adalah sumber energi, yang kelima adalah menjaga kesehatan mental, yang terakhir adalah mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi bagaimana sih cara kita bisa menerapkan konsep isi piringku? Yang pertama ada makanan pokok atau sumber karbohidrat. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi dan telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik. Makanan pokok ini beragam, tergantung pada keadaan tempat serta budaya. Contohnya, pada masyarakat Pulau Jawa, makanan pokoknya adalah beras. Sedangkan untuk masyarakat Papua dan juga Maluku, makanan pokoknya adalah sagu. Untuk porsi dari makanan pokok sendiri adalah 2/3 dari setengah piring. Yang kedua, lauk pauk sebagai sumber protein. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Untuk protein hewani sendiri contohnya ada ikan, daging sapi, ayam, telur, susu, dan produk olahannya. Sedangkan untuk protein nabati contohnya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Protein hewani memiliki asam amino lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh, tetapi jumlah kolesterol dan lemaknya jauh lebih tinggi. Sedangkan protein nabati memiliki keunggulan karena kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan hewani. Selain itu juga, protein nabati harganya jauh lebih murah dibandingkan protein hewani. Porsi yang seimbang untuk lauk pauk adalah 1/3 dari setengah piring. Kemudian yang ketiga ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin seperti vitamin A, B1, B, B6, dan vitamin C, mineral, serta serat pangan. Buah-buahan juga merupakan salah satu sumber antioksidan terbesar di dunia, yang dimana antioksidan ini sangat baik untuk mencegah berbagai macam penyakit. Nah, buah-buahan yang bisa kita konsumsi itu contohnya seperti pisang, melon, semangka, rambutan, salak, pepaya, jambu air, dan lain-lainnya. Porsi seimbang untuk buah-buahan adalah 1/3 dari setengah piring. Selanjutnya adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran merupakan sumber dari vitamin dan juga mineral, terutama dari karoten, vitamin A, vitamin C, dan fosfor,
Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu, sementara yang lainnya dapat dimasak dengan cara dikukus, direbus, dan ditumis. Selanjutnya, di sini disarankan untuk minum air 8 gelas sehari. Kandungan air dalam tubuh sekitar 2/3 atau sekitar 60-70% dari berat tubuh. Kekurangan konsumsi air bisa membuat kita dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Syarat-syarat air minum yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan yang terakhir adalah tidak mengandung logam berat. Selanjutnya, aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Di mana aktivitas fisik ini adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran energi atau tenaga. Contohnya itu ada dua, ada aktivitas fisik yang ringan dan aktivitas fisik yang sedang. Kalau aktivitas fisik ringan contohnya berjalan santai, bekerja dengan komputer, pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak, dan menyetrika. Lalu untuk contoh dari aktivitas fisik sedang adalah berjalan cepat pada permukaan rata. Pekerjaan rumah seperti mengepel lantai, membersihkan rumah, dan memindahkan perabotan ringan. Nah, selanjutnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, kita tahu bahwa tangan melakukan banyak hal, seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, dan lainnya. Sehingga jika tidak dicuci, maka dapat memindahkan kuman penyakit itu. Dan cuci tangan harus memakai sabun dengan air mengalir, karena dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Dan di samping ini ada langkah-langkah untuk mencuci tangan. Dan yang dianjurkan oleh WHO adalah 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Nah, di samping kanan ada 5 langkah cuci tangan. Yang pertama nih, caranya adalah basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Lalu gosokkan sabun ke telapak punggung tangan dan sela-sela jari. Langkah yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku dan gosok sela-sela jari tangan. Selanjutnya dibilas tangannya tadi dengan air bersih yang mengalir, lalu dikeringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Nah, selanjutnya di sini ada chart atau bagan untuk memantau berat badan setiap bulannya. Sebagai contoh nih untuk yang pria, ada seorang pria dengan tinggi badan 170 cm. Lalu untuk berat badannya itu 58-62 kg, maka dia itu tergolong bahwa bentuk badannya itu kecil. Misal lagi, ada seorang pria tingginya 190 dengan berat badannya itu 76-84, maka dia itu tergolong pria dengan bentuk badan yang sedang. Lalu contohnya untuk wanita nih, misal ada wanita tinggi badannya itu 157. Lalu berat badannya itu atau ukuran kilogramnya itu ada di range 52-60. Artinya bentuk badannya besar, seperti itu. Nah, sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menerapkan perilaku hidup sehat.